Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berikut adalah video berupa koneksi antar materi pada modul 3.1 program pendidikan guru penggerak, yaitu modul yang berjudul pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Koneksi antar materi ini merupakan sebuah sintesis atau kesimpulan yang oleh peserta utarakan dalam berbagai karya. Salah satunya kami akan mencoba membuat sebuah video koneksi antar materi atau kesimpulan atas materi-materi yang telah kami pelajari berkaitan dengan berbagai hal yang ada di kehidupan kami maupun berbagai materi atau modul yang pernah kami lalui sampai dengan modul 3.1 ini. Berikut sebagai awalan, izin kami menyampaikan sebuah materi untuk nanti membantu kami dalam melakukan penyampaian koneksi antar materi dalam bentuk video. Berikut ini adalah koneksi antar materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebagai awalan, beliau, dua orang ini adalah orang-orang luar biasa, orang-orang terbaik dalam proses kami untuk tumbuh menjadi seorang guru yang profesional. Beliau adalah Ibu Pancarini Diarayuning Tias, fasilitator kami, dan yang kedua adalah Ibu Afinda Aminatun, pengajar praktik kami. Kemudian izinkan kami memperkenalkan diri. Nama lengkap kami adalah Fathus Arifin, biasa dipanggil Arifin. Kami adalah salah satu guru di jenjang pendidikan sekolah dasar. Kami merupakan salah satu peserta program pendidikan guru penggerak yang ada di bawah Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah, BPGP Jawa Tengah, khususnya kami ada di Kabupaten Magelang. Sebagai awalan, nanti akan ada beberapa pertanyaan sebagai pemantik dalam rangka kami melakukan sintesis, melakukan refleksi, melakukan koneksi antar materi terhadap modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Pada hal pertama, pemantiknya berupa pertanyaan bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Pratap Trilokanya memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Sebagai informasi untuk diketahui bahwasanya Pratap Triloka ini sesuatu yang sangat masyhur bagi kita, dan bahkan ini menjadi salah satu di antara tiga filosofi ini, yang Triloka itu akan menjadi moto Kementerian Pendidikan Nasional, Kemdikbudristek. Bunyi lengkapnya Pratap Triloka adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Jadi para peserta Bapak Ibu sekalian, tentu saja bagi kami Pratap Triloka ini memiliki kaitan yang sangat erat berkaitan dengan pengambilan keputusan, apalagi sebagai seorang pemimpin. Bahwasanya Pratap Triloka kalau diterjemahkan artinya adalah ing ngarsa sung tulodo, yang di depan itu memberikan tulodo atau contoh. Kemudian ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, yang kedua yang di tengah memberikan ide atau gagasan, memberikan karsa. Yang ketiga adalah tutwuri handayani, yang di belakang memberikan dorongan. Jadi tiga hal ini memiliki kaitan erat dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Artinya sebagai seorang pemimpin kita tetap harus memperhatikan tiga hal atau tiga aspek. Mohon izin karena lowbat harus cacat. Baik, terima kasih, mohon maaf terjeda. Jadi sebagai seorang pemimpin kita harus punya sudut pandang pada tiga hal ini. Meskipun kita seorang pemimpin tidak berarti kita harus ada yang di paling depan. Kadang kita harus berada di tengah, kadang harus ada di belakang. Dan berbagai hal yang nantinya akan kita putuskan, itu sejatinya usahanya atau tujuannya satu, untuk memberhasilkan atau mensukseskan. Dengan cara apa? Dengan cara bisa memberi contoh ketika di depan, ketika harus di tengah bersama-sama memberikan ide gagasan, ketika di belakang pun no problem, kita tetap memberikan dorongan. Jadi prinsip Pratap Triloka ini tentu saja memiliki kaitan yang sangat erat sebagai dasar pengambilan keputusan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Yang kedua adalah bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan.
Saya sangat yakin bahwa nilai-nilai yang tertanam dalam seseorang itu akan sangat mempengaruhi seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Kadang itu disadari, kadang tidak. Nah, kalau disadari itu suatu yang luar biasa, tapi khawatir ketika ada nilai-nilai yang tertanam yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal ada dalam diri kita, tidak kita sadari dan ternyata itu memberikan pengaruh pada pengambilan suatu keputusan, tentu itu akan membahayakan. Artinya nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita itu sadar atau tidak sadar, mau tidak atau tidak mau, itu akan mewarnai bagaimana kita dalam mengambil suatu keputusan. Tentu saja seorang yang terbiasa dialog, terbuka, itu akan mengambil suatu keputusan yang tidak gegabah, kemudian mengambil keputusan yang dalam salah satu prinsip pengambilan prinsip pengambilan keputusan itu adalah berpihak pada murid. Tidak harus persoalan mengambil keputusan itu adalah persoalan menang kalah, tapi adalah persoalan mengambil keputusan itu adalah persoalan untuk menyelesaikan suatu urusan yang mana keputusan yang akan kita tentukan itu nantinya akan memberikan dampak kepada sekitar kita. Maka nilai-nilai yang tertanam itu jelas akan sangat mempengaruhi diri kita. Maka pengambilan keputusan yang baik itu harus diawali dari penanaman nilai-nilai dalam diri kita harus senantiasa baik. Dan hal ini tentu saja tidak berproses dalam waktu yang singkat. Nilai-nilai itu tertanam seiring berjalannya waktu, sehingga setiap hari bagaimanapun caranya kita harus berusaha menjadikan diri kita menganut nilai-nilai keyakinan yang positif dan yang baik. Yang berikutnya adalah bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas sebelumnya. Saya kira ini menarik karena memang antar materi dalam modul ini saling berintegrasi dan saling mendukung. Dan keterkaitannya saya kira dalam coaching ini salah satunya adalah ada prinsip AMO, di mana sebagai seorang coach kita nggak boleh memaksakan suatu keputusan kepada coaching. Jadi prinsip AMONG itu adalah menganggap setiap orang yang sedang dalam kesulitan misalnya itu, dalam kondisi tertentu sedang mengalami kesulitan, kita berusaha menjadi fasilitator, membantu mereka untuk keluar dari masalah tanpa ada unsur paksaan dari kita, karena sejatinya setiap orang itu mempunyai kedikdayaan, mempunyai kemampuan untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Jadi beberapa hal yang mungkin saya kaitkan dalam coaching itu, dalam pengambilan keputusan, bahwasanya dalam hal pengambilan keputusan kita tentu barang harus melibatkan berbagai pihak, berbagai orang. Jadi jangan sampai pengambilan keputusan itu sifatnya adalah subjektif. Kita harus objektif sehingga melibatkan pihak-pihak yang terkait, sehingga keputusan itu sifatnya tidak datang dari satu orang saja, tapi melibatkan banyak orang. Yang berikutnya adalah bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Jadi dilema etika merupakan suatu persoalan yang barangkali sering kita ketemui, yaitu ada dua hal yang sama-sama harus kita perjuangkan karena semuanya punya alasan-alasan, punya hal-hal yang mendasari, punya sesuatu yang bisa dibenarkan. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan. Kesemuanya punya alasan yang baik seperti itu. Nah, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional ini tentu sangat penting karena akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan. Sosial emosional ini seringkali timbul gejolak dalam diri kita ketika terjadi sesuatu yang terjadi dalam keseharian kita. Maka kemampuan guru untuk mengelola dan menyadari aspek sosial emosional ini menjadi sangat penting. Jangan sampai suatu keputusan yang timbul itu karena dorongan emosional dalam diri kita secara pribadi atau subjektif. Sehingga dalam dilema etika kita harus betul
di awal itu harus melakukan identifikasi. Jadi kita harus menggali nilai-nilai kebajikan apa yang ada di sana yang itu bertentangan. Jadi kita harus gali itu untuk melihat sudut pandang yang objektif. Sebelum kita menjudge, menilai benar salah, kita harus mencari tahu sebenarnya apa identifikasi atau yang ingin diperjuangkan dalam suatu keputusan yang terjadi dilema itu, dilema etika. Ketika ada dua hal yang saling bertentangan, maka kita harus melakukan hal itu. Kemudian nanti kita bisa lakukan beberapa kegiatan pendukung seperti melihat paradigmanya, 4 paradigmanya, kemudian kita lihat 3 prinsipnya, kemudian kita tuangkan dalam 9 langkah pengambilan keputusan yang sifatnya fleksibel, tidak harus semuanya dipakai, tapi sebagian besar bisa kita lakukan seperti uji legalitas, kemudian opsi ketiga, kemudian refleksi, dan hal-hal lain. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Jadi ketika ada studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika dapat kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Sekali lagi bahwasanya nilai-nilai yang tertanam pada seseorang itu sedikit banyak akan mempengaruhi suatu keputusan. Maka ketika pembahasan studi kasus yang fokus pada pembahasan masalah moral atau etika, itu akan mengacu kepada standar-standar etik yang dimiliki oleh seseorang. Jadi nilai yang kita anut, yang kita yakini benar, itu nanti akan banyak berpengaruh terhadap bagaimana cara kita melihat suatu kasus. Lebih-lebih dalam permasalahan moral atau etika. Jadi nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik ini merupakan hal yang sangat penting. Maka sekali lagi kita harus penting untuk mewarnai diri kita dengan nilai-nilai yang mengandung kebijakan universal yang bernilai positif. Yang berikutnya adalah bagaimana pengambilan keputusan yang tepat, tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Ada 3 hal yang kami tangkap dari materi ini, bahwasanya 3 prinsip pengambilan keputusan. Satu adalah berpihak pada murid, yang kedua adalah bertanggung jawab, yang ketiga adalah mohon maaf tadi terjeda sedikit. Jadi beberapa unsur atau beberapa dasar pengambilan keputusan yang kami sampaikan tadi adalah bahwasanya untuk membuat keputusan atau mengambil keputusan yang berdampak tentunya pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman itu 3 dasar yang harus kita pegang adalah: 1, keberpihakan terhadap murid, yang kedua adalah keputusan yang bertanggung jawab, yang ketiga adalah berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sekali lagi untuk mengambil suatu keputusan dengan berbagai pertimbangan, 3 hal dasar tadi menjadi suatu yang layak dan harus, bukan lagi layak, suatu yang harus kita pertimbangkan, yaitu apakah keputusan itu berpihak pada murid. 2, apakah keputusan yang kita ambil itu kita siap untuk bertanggung jawab, apa dampak dan akibatnya. Yang ketiga, apakah keputusan yang kita ambil itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Yang berikutnya adalah apakah tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Saya kira ini menarik. Jadi beberapa hal yang menurut kami amati berdasarkan keseharian kami, beberapa tantangan itu adalah pergeseran keberpihakan murid. Jadi era Merdeka Belajar ini memang kita harus memandang murid sebagai seorang yang patut untuk kita hormati. Bahkan dalam salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah salah satu nasihat, yaitu pandanglah anak didikmu dengan hormat. Itu kan suatu hal yang selama ini mungkin ada hal lain terlepas dari itu adalah sebuah keyakinan atau suatu yang barangkali debatable ya, masih diperdebatkan bahwasanya takzim seorang murid terhadap guru dan lain sebagainya itu memang setuju. Tapi di sisi lain adalah
penghormatan murid kepada kita itu merupakan hasil dari bagaimana kita juga menghormati seorang murid. Jadi dua hal itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Tentunya sekali lagi tantangan yang tidak mudah di dunia pendidikan adalah untuk merubah paradigma penghormatan terhadap murid. Selama ini murid barangkali dianggap sebagai subjek yang pasif, tapi nyatanya tidak. Dia adalah aktor yang terlibat penuh dalam suatu pendidikan, karena dia adalah tidak hanya objek, dia objek dan subjek. Seperti itu. Kemudian, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita, bagaimana kita bisa pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda. Jadi pengambilan keputusan yang kita ambil itu memberikan pengaruh yang sangat besar tentunya. Jadi pengambilan keputusan di sini tidak hanya pada kisaran ranah kebijakan peraturan aturan sekolah, tapi keputusan seorang guru untuk menentukan suatu metode, moda pembelajaran, model pembelajaran, instrumen, media, dan lain sebagainya, bersikapnya seorang guru, responnya seorang guru, itu merupakan suatu keputusan-keputusan. Meskipun itu kecil, tapi itu akan memberikan dampak. Jadi pengaruh pengambilan keputusan dalam pengajaran yang memerdekakan murid itu tentunya sangat besar. Apalagi dalam konsep diferensiasi, di mana setiap murid memiliki kondisi awal belajar yang berbeda-beda, pengetahuan awal yang berbeda-beda, kemudian kesukaan mereka yang berbeda-beda, kecenderungan mereka, gaya belajar mereka, kemudian persepsi mereka yang berbeda-beda. Jadi keputusan yang kita ambil dalam upaya untuk suksesi pembelajaran atau pengajaran dalam rangka untuk memerdekakan murid ini tentu saja sangat berpengaruh. Sehingga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemudian berbasis atau mempertimbangkan mengutamakan kepribadian terhadap murid, kemudian berbasis nilai universal ini akan sangat membantu kita dalam membuat suatu keputusan. Terlebih dalam keputusan sehari-hari yang kita temui dalam pembelajaran saat kita berinteraksi dengan para siswa atau murid-murid kita. Kemudian bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Saya punya sebuah cerita yang saya anonimkan, yang itu case-nya asli, real case, kasus asli, dan itu terjadi di orang-orang yang termasuk dekat dengan kami. Singkatnya seperti ini cerita, ada seorang siswa SMA yang punya cita-cita besar untuk masuk di perguruan tinggi, dan kemudian dia memilih bidang informatika, seperti itu, dalam dunia komputer, pemrograman, seperti itu. Tetapi, mohon maaf, ada oknum tertentu, kami sebut oknum saja, mohon maaf, dia memberikan stigma yang negatif terhadap suatu jurusan dengan memberikan percontohan yang tidak relevan. Contoh yang tidak relevan, dia membandingkan kalau kamu kuliah di jurusan ini nanti kamu akan seperti itu. Oke, itu suatu nasihat, saya kira tidak masalah. Tapi ketika itu menjadi sebuah keputusan yang diambil oleh guru tersebut untuk memberikan keyakinan ditanamkan pada siswa, tentu ini hal yang berbeda. Bahkan sekarang kalau kita melihat perkembangan teknologi, bidang pekerjaan di bidang teknologi informasi itu sangat luar biasa besar dan peluangnya besar juga. Sehingga apa yang terjadi pada siswa SMA tersebut adalah ya dia tidak masuk ke dalam dunia passion yang awalnya dia impikan. Meskipun sekarang dia tetap survive dan tetap dalam kondisi sukses, dikatakan sukses, berhasil. Tetapi yang menjadi pelajaran berharga bahwasanya pemimpin pembelajaran kita sebagai guru itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan atau masa depan seorang murid. Bahkan dalam salah satu kegiatan belajar saya ada nasihat yang sangat dahsyat dari kampus saya, bahwasanya seperti ini. Ketika kita bicara dokter yang mengurusi masalah kesehatan, ketika ada kesalahan judge atau ada kesalahan dalam memberikan resep obat, itu dampaknya barangkali
satu apa namanya dalam ukuran waktu barangkali tidak jangka waktunya tidak lama. Kalau itu salah resep obat, alergi segala macam, mungkin dalam tahap tertentu sampai kepada fatal kematian. Oke, tapi itu satu orang. Saya bukan arti menyepelekan satu orang, enggak. Tapi jika dibandingkan dengan seorang guru atau seorang pendidik yang memberikan resep atau memberikan judge atau memberikan sesuatu yang salah kepada seorang murid atau pembelajar, dampaknya adalah masa depan seorang murid tersebut. Bukan cuma hidup mati, masa depan itu sifatnya luas dan panjang. Barangkali ketika itu disampaikan dalam forum yang besar itu akan berdampak pada peradaban. Karena banyak murid yang ada di sana yang nanti akan mewarnai, mengisi peradaban yang akan datang. Sehingga persoalan guru yang sampai apa namanya terlalu mudah memberikan judgement, kemudian terlalu mudah melabeli seseorang itu akan membahayakan masa depan seorang siswa. Ingat bahwa masa depan masih panjang, kita sebagai guru adalah pendamping mereka. Jadi kita dorong mereka untuk menjadi sesuatu yang apa namanya tidak terlalu mendikte mereka. Sekali lagi dalam ranah tentu saja kita memberikan atau mengajarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang berikutnya adalah apakah kesimpulan akhir yang Anda dapat tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Baik, jadi berkaitan dengan pengambilan keputusan, bahwasanya yang keputusan berdasar pada nilai-nilai kebajikan itu ada hal yang membuat kami menjadi tambah berhati-hati, bahwasanya dalam mengambil keputusan perhatikan tiga hal tadi, tiga unsur, yaitu keberpihakan murid, bertanggung jawab, dan berdasar nilai kebajikan. Selain itu ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Itu juga sangat menarik bagi kami, bahwasanya dengan melihat 4 paradigma itu, ketika terjadi dilema etika, selama ini dilema etika itu diputuskan berdasarkan apa ya, random aja. Arti random itu maksudnya tidak ada pertimbangan khusus. Dilihat mana yang paling baik aja. Tapi ternyata melalui pandangan 4 paradigma ini, kita bisa melihat secara lebih luas lagi, dalam skop yang lebih luas lagi. Yang kedua, melalui 3 prinsip ini kita juga bisa melihat apakah end-based thinking atau hal yang lain ini membuat kita berpikir bisa lebih panjang. Jadi dampak-dampak yang mungkin akan terjadi bisa lebih kita antisipasi lebih awal. Yang ketiga, 9 langkah tentu saja ini sangat membantu kita dalam mengambil keputusan. Perlu apakah itu melibatkan unsur hukum atau tidak, kemudian bagaimana uji regulasi benar versus benar, bagaimana ada solusi ketiga, bagaimana refleksi setelah pengambilan keputusan, jadi tidak selesai. Kemudian keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya, bahwasanya seorang pendidik sebagai pembelajar sepanjang hayat itu, keputusan adalah suatu hal yang tidak mungkin untuk kita tidak temui. Bahkan setiap hari kita mengambil suatu keputusan. Dan tidak sedikit barangkali akan ada dilema-dilema etik yang kita temui. Seperti itu. Jadi itu yang menjadi kesimpulan akhir. Yang berikutnya adalah bagaimana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma, 3 prinsip pengembangan keputusan, 9 langkah pengembangan keputusan. Ada kali yang menurut Anda di luar dugaan? Tentu saja. Jadi yang pertama, kami tahu istilah dilema etika dan rujukan moral itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi ketika terjadi rujukan moral sudah tidak dilema. Itu sebenarnya jelas karena benar versus salah. Jadi saya kira itu tidak membingungkan. Kalau sudah benar dan salah, tentu saja kita milih yang benar. Apalagi ini berkaitan dengan hukum, uji legalitas. Kemudian dilema etika, ini ada 2 atau lebih nilai kebajikan yang saling bertentangan. Tentu 4 paradigma ini akan sangat membantu kita dalam mengambil keputusan. Ada mercy versus justice, keadilan lawan belas kasihan, dan lain sebagainya, dan 3 prinsip end-based thinking dan lain sebagainya, 9 langkah yang tadi sudah kami sebutkan juga. Semuanya sangat menarik dan di luar apa yang selama ini kami kira. Yang berikutnya adalah sebelum pelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema?
Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Oke, yang pertama mungkin yang sedikit berbeda setelah membaca modul ini bahwasanya kami sudah bisa membedakan mana dilema, mana bujukan moral. Itu yang pertama. Jadi kadangkala dulu kami ketika menemui bujukan moral itu masih masuk dalam ranah moral dilema. Saya kira. Jadi masih kayak iya apa enggak ya, kalau ini gimana, kalau ternyata kalau sudah masuk apa namanya bujukan moral, saya kira itu jelas karena benar dan sesat. Yang berikutnya adalah bila mana pernah. Oh ya, kalau yang dilema etika, eh, dilema etika mungkin selama ini saya tadi sudah cukup paparkan. Selama ini pengambilan keputusannya berdasarkan naluri saja, insting saja. Tapi dengan adanya modul ini tentu ada hal-hal yang membuat kami menjadi lebih terukur dan teratur dengan berbagai hal yang mengacu pada kebijakan-kebijakan universal. Sehingga kita bisa seharusnya tentu tentu ini masih dalam tahap belajar kami, tapi seharusnya kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Yang kedua, selain lebih bijak adalah kita bisa lebih mencari solusi lain, alternatif lain yang barangkali bisa menjembatani dua kebijakan yang saling apa namanya bertentangan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan hukum, saya kira juga cukup jelas. Dengan ini kita bisa lebih tahu bahwasanya kalau ranah hukum itu sesuatu yang memang sudah ada landasan apa namanya undang-undangnya sehingga itu cukup jelas untuk diputuskan. Yang berikutnya adalah bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam meluruskan sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran ini? Menurut saya yang menarik adalah pada 4 paradigma. Jadi individu versus kelompok, keadilan versus apa namanya maaf, kasihan versus keadilan, kemudian hal-hal yang lain itu menurut saya sangat menarik. Jadi inilah yang sering dilematis sekali, yaitu ada hal-hal yang lebih-lebih yang itu, yang mercy versus justice. Jadi kasihan antara kasihan atau keadilan yang harus kita ambil. Nah, melalui paradigma ini kita bisa membandingkan bahwa ada dua nilai yang saling bertentangan itu, kemudian nanti kita bisa lihat melalui 3 prinsip itu, apakah kita end-based thinking atau yang lain, dan melalui 9 langkah yang tadi. Seberapa penting mempelajari, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin. Saya yakin bahwa setiap diri kita dalam kondisi apapun kita adalah pemimpin minimal untuk diri kita sendiri. Lebih-lebih kalau kita sebagai guru tentu untuk para murid di kelas kita, ketika kita sudah berkeluarga tentu kita pemimpin dalam keluarga kita. Nah, topik ini sangat penting untuk kita pelajari karena setiap hari hampir kita selalu membuat keputusan. Sekecil apapun itu adalah sebuah keputusan dan melalui modul ini kita bisa lebih untuk bijak dalam mengambil keputusan. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali sebagai refleksi atau koneksi antar materi, sintesis atau kesimpulan modul yang telah kami pelajari. Terima kasih, matur nuwun sangat, hatur nuhun bisa.